kenaikan gaji, bos. Asik. Enak aja lu ngomong. Kondisi semakin sepi, lu malah mau minta kenaikan gaji. Ini, maaf aja ye, karena kondisi seperti ini, tiap malam gak ada yang datang ke pasar malam ini. Terpaksa, lu berdua gua PHK. Waduh, terus kita kerja apaan nih, bos? Iya, bos. Mana sebentar lagi bulan puasa. Kita mau pulang kampung aja dah, bos. Nanti lebaran. Minta keringanan untuk kerja sebulan lagi aja, bos. Duh, gimana ya? Gua udah gak bisa ngegaji lu lagi. Lu lihat sendiri kan, Mane, ada nggak orang-orang yang datang ke tempat ini? Ya, bos. Tapi kita dapat pesangon kan, bos? Buat kita pulang kampung aja dah, bos. Gak apa-apa. Hah, kalau ada sih, udah gua kasih ke lu. Masalahnya, gua udah nggak ada duit lagi. Udah sana pergi, bikin pusing aja lu berdua. Ya udah, bos. Kami permisi ya. Iya, ya. Bang, gimana nih nasib kita sekarang? Uang udah nggak ada. Malah sebentar lagi kan masuk bulan puasa. Lebarannya gimana kita nanti? Ya, gimana ya? Nah, gua ada ide. Ayo ikut gua. Tunggu, Bang. Nah, inilah ide gua, Dek. Kita pakai kostum ini untuk mencari uang dengan cara menakut-nakuti warga. Gimana? Cemerlang kan? Bisa aja, Bang ini. Terus kita kemana dulu nih, Bang? Kita cari kampung yang terdekat dari sini aja dulu, Dek. Siap, Bang. Akibat buka bersama di kantor, jadi begini nih, jadi telat pulang ke rumahnya. Mudah-mudahan aja anak sama bini belum tidur ntar. Soalnya dapat bekal dari bukaan tadi di kantor. Alhamdulillah dah. Duh, mana gelap banget lagi di mari. Begini nih, kalau pulang kemalaman, udah kagak bawa senter, alamat gelap-gelapan dah jadinya. Hah? Ada bunyi semak-semak di situ. Jangan-jangan ular lagi. Bismillah aja dah. Mudah-mudahan gak ada apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Hantu. Alhamdulillahirobbilalamin. Akhirnya kita semua bisa buka bersama di mari. Aye jadi inget beh sama Paman Manik Maya. Apa mereka juga ngundang kita buat buka bersama nggak Ci? Ntar di rumahnya. Ya, gue juga nggak tahu Gong. Mungkin dia lagi sibuk sama urusannya. Jadinya nggak sempat ngundang kita-kita. Nggak apa-apa dah, kita doain aja. Mudah-mudahan mereka kondisinya pada baik-baik aja.
Iye Gong, nanti kita lebaran coba aja silaturahmi ke rumahnya. Sekalian nengokin saudara-saudara kita di kota. Wah, ide bagus tuh Bang. Woi Truk, tumben lu diem baik. Muka lu juga kayaknya suntuk banget gitu. Kenapa lu? Enggak, Beh. Hehehe. Ah, palingan juga lu lagi mikirin gak punya duit, Pan. Gara-gara duit lu kepake buat bayar rumah sakit istrinya Pak Madin kemarin. Abang lu si Gareng udah cerita ke gue soal itu. Hehehe. Iya, Beh. Udah, lu gak usah khawatir, Truk. Duit lu itu gak bakalan kemana-mana. Lagi dipinjam sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ntar juga cair lagi. Malahan berlipat-lipat lagi cairnya. Kalau lu punya niat buat beli motor bekas pakai duit itu, percaya dah, ntar kalau cair lu bisa kebeli motor baru, Truk. Wah, gitu ya, Beh. Habisnya sih, aye mikirin puasa juga, Beh. Udah nggak megang duit sepeser pun, motor juga belum aye ambil di tukang servis. Iye, Pan udah janji Allah. Kalau lu sedekah sama orang yang membutuhkan, akan dilipat gandakan nantinya. Yang penting, lu sabar aja ye. Terus, kalau soal motor lu yang di bengkel, tenang aja. Besok, lu ambil dah, biar gue yang bayar, Truk. Asik, alhamdulillah. Makasih ya, Beh. Iye, sama-sama, Truk. Nah kan, ada jalan keluarnya Truk. Udah, lu besok ngojek aja. Ntar juga uang datang sendiri. Dan mudah-mudahan rame pelanggan lu ntar. Karena lu udah berbuat baik sama orang yang membutuhkan kemarin. Iya, Reng. Amin dah. Oh iye, nanti malam jangan lupa lu ye, ada jadwal ngeronda. Sekalian ngebangunin orang sahur, Truk. Tenang, Reng. Gue nggak lupa kok. Kita ketemuan di perempatan jalan kebunnya Pak ART itu ya, ntar. Beres, Truk. Lu mau OTW jam berapa ntar, Truk? Jam 10-an lah, Reng. Sip dah. Buset, dari abis terawih gue tungguin, pada belum datang juga nih bocah-bocah. Kemana ya dia? Udah semakin malam, mana gue ngantuk banget lagi sekarang. Hah? Suara apaan tuh? Kayak suara semak-semak. Apa gue cek aja ya? Wah, suaranya makin sering gue denger. Jangan-jangan ular atau maling lagi. Gue cek aja dah. Bismillahirrohmanirrohim. Di mana ya asal suara itu? Nah, asal suaranya di situ tuh. Gue cek dah. Yang penting gue siap golok dah. Macem-macem gue bacok lu.
Hantu. Sialan, belum sampai tengah malam udah nongol aja itu demit. Hantu. Duh, dia ngejar gak ye? Alhamdulillah, dia kagak ngejar. Nah, tentu dia si Bagong. Sialan, baiknya gue laporin hal ini dah ke dia. Lah, Im, kenapa lu ngibrit gitu? Kayak lagi dikejar demit aja lu. Iya Gong, emang bener. Gue habis ditakut-takutin sampai demit waktu di pos ronda. Lah, kok bisa Im? Ini pan bulan puasa. Mana ada hantu? Mereka pan lagi pada dibelenggu. Kagak bisa godain kita mah. Ya, lu gak cayaan Gong. Beneran ini mah. Tadi gue ditakut-takutin di pos ronda. Makanya gue ngibrit kemari. Kalau gak ditakut-takutin sih, ngapain dah lari-lari kayak gini? Bikin capek aja. Iya juga sih. Ya udah, kita bareng-bareng aja dah ke sono buat ngecek kebenarannya. Yuk. Iya dah, tapi lu duluan yang ngadepin deh, Gong. Iya, yuk ah. Mana Im hantunya? Gak ada siapa-siapa tuh di mari. Beneran Gong, gue gak bohong. Demi Allah. Mana? Nih buktinya. Kagak ada Im. Tahu dah, tadi ada loh. Beneran Gong. Ya udah, mungkin sekarang udah gak ada. Kita tunggu aja Bang Petruk sama Bang Gareng sekarang. Oh dah. Kabur Gong. Aduh, Wah, gara-gara kebanyakan makan tadi nih waktu buka puasa. Jadinya habis terawih langsung molor aja. Untung aja kagak kemaleman. Mudah-mudahan gue gak kena marah Gareng dah ntar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buset, gue tungguin lama lo di sini. Nape baru nongol lo Truk? Sorry Reng, gue ketiduran tadi. Ah, lu gimana sih? Ya udah, yuk kita OTW ke pos ronda. Pasti yang lainnya juga udah pada nungguin kita nih. Siap Reng. Gong, Im. Im, bangun lu. Gong, bangun. Aduh, kepala gue. Sialan tuh setan. Bulan puasa juga masih pada berkeliaran aja. Oh,
Mana cepet banget lagi, dia bergeraknya. Makanya kita jadi pada pingsan begini. Yang bener lu Pade. Masa sih bulan puasa gini ada setan gentayangan, Gong? Bener bang, buktinya Aye sama Doim sama-sama ngeliat tadi. Ye nggak Im? Oh, Gong. Jangan-jangan kayak yang waktu itu lagi, Reng. Maling pakai topeng hantu. Bisa jadi tuh Truk. Ya udah, kalau bener itu hantu atau maling, pasti ntar dia pada nakutin lagi. Kita tunggu aja dia di pos ronda. Iye, pasti tuh. Sekalian kita tunggu sampai tengah malam aja. Kalau perlu sampai bangunin sahur. Mana dia ye, hantunya Reng? Kok hampir waktunya kita bangunin sahur, belum nakut-nakutin kita juga ye? Apa dia emang hantu beneran ya Truk? Bisa jadi tuh Reng. Dia waktu mau dibelenggu pada melarikan diri. Lu kira dia pada buronan Im? Iye kali. Hehehe. Bercanda aja lu. Ya udah, sekarang kita langsung berangkat aja, bangunin warga buat sahur. Udah waktunya juga nih. Iya Reng, kalau nunggu lagi bisa-bisa sampai subuh kita nungguinnya. Alamat ditegur Pak RT sama Babe lagi ntar. Iye, ayo dah. Jangan lupa kentongannya pada dibawa. Sip. Sahur, 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 sahur. Pok, Be, sahur, sahur. Tante, none, bangun, bangun. Masak buat sahur, sahur. Sahur, 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 sahur. Pok, Be, sahur, sahur. Tante, none, bangun, bangun. Masak buat sahur, sahur. Reng, jangan lupa ye, ntar anterin beras 1 karung, telur 1 kilo, sama sirup ke rumahnya Mpok Jenap. Iye, Be. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak RT, ada apa? Mau beli belanjaan bulanan ye? Tumben kemari. Biasanya juga lewat telepon pesennya. Iya Beh, sekalian mau ngelaporin kalau semalam di rumahnya Pak Kosim kemalingan kambing. Tadi pagi dilaporan ke gue Beh soal itu. Nah, semalaman yang jaga ronde anak-anaknya Babe. Terus gimana nih persoalannya? Hah? Waduh, Reng, lu gimana sih? Napai pada kecolongan tadi malam? Emangnya lu sama yang lainnya pada kemana aja? Pada molor lu ye? Enggak kok, Be. Sumpah, pan semalam juga
kita-kita yang pada bangunin warga buat sahur. Cuman emang rada telat. Soalnya kita pada nungguin setan yang ngegangguin Bagong sama Doim waktu dia jaga ronda pertama. Sampai-sampai Bagong sama Doim kita temuin pada pingsan, ngeglongsor di tanah. Nah, waktu itu Aye sama Petruk pada belum datang ke pos ronde. Jangan-jangan entu setan yang maling kambing nyereng. Dia sengaja ngecoh lu semua malam itu supaya lu semua nggak pada keliling kampung. Bisa jadi sih, Be. Kalau begitu, ntar malam kita mesti waspada. Lu sama saudara-saudara lu nanti malam mesti ngeronda lagi ya, buat nangkap itu maling. Jangan lupa lu. Insya Allah nanti malam gue juga turut bantu dah, Teh. Tadi sore gue didatengin Pak RT. Katanya malam ini disuruh ngeronda bareng kalian-kalian di sini buat nangkep maling kambing. Emang bener ya, Bang? Iya Om, karena kemarin waktu kita tugas ngeronda ada yang kemalingan kambing. Namanya Pak Kosim. Waduh, kalian gimana jagain warga sini sih? Kenapa ada warga yang kehilangan kambingnya? Kami mencurigai kalau yang mencuri kambing itu adalah setan yang mengganggu Doim sama Bagong sampai pingsan kemarin, Om. Oh, jadi tuh setan maling kambing ya, Bang? Kayaknya sih, Om. Soalnya mereka itu punya rencana mengecoh kita kemarin supaya kita nggak keliling kampung. Iya, Om. Makanya malam ini kita ngeronda lagi buat nangkep tuh maling. Mana si Bagong ya? Kok belum sampai juga kemari? Tadi sih waktu mau nutup warung, kata Babe mau bareng sama Bagong naik sepeda truk. Ayo Gong, kita berangkat. Hati-hati lu, goncengin gue Gong. Nih sepeda udah lebih tua daripada gue. Beres, Beh. Tadi siang lu ngapain aja Gong? Masih ada kerjaan lu dari Pak Dullah? Masih, Beh. Dari siang sampai sore tadi bongkar tenda nikahan anaknya Pak Soleh. Oh iya. Kemarin juga gue diundang sama dia. Beh, nanti kita gimana cara nangkep maling kambing itu, Beh? Ntar kalau udah sampai pos ronde aja kita obrolin bareng Gong. Enaknya gimana? Iya dah, Beh. No dia baru nyampe.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sorry ye, gue baru nyampe. Soalnya ada urusan bentaran tadi. Iya, Beh. Gak apa-apa. Ya udah, duduk dah. Sekarang kita gimana nih, Beh? Taktik buat nangkep maling kambing itu. Menurut lu gimana, Reng? Kalau dilihat dari kejadian kemarin, kayaknya dia melancarkan aksinya sebelum tengah malam dah, Beh. Soalnya dia ngebuat Doim sama Bagong pingsan sebelum tengah malam kemarin. Oh, gitu ye. Jadi kita nyarinya baiknya sebelum tengah malam aja. Gitu ye. Iya, Beh. Baiknya sih gitu. Dan kita jangan nunggu penampakan setan itu lagi kayak kemarin. Kayaknya dia tahu dah kalau kita nungguin dia buat nakut-nakutin kita-kita pade. Makanya dia melangsungkan aksinya sebelum tengah malam. Baiklah kalau gitu. Kita langsung berangkat aja sekarang. Terus kita bagi 2 grup. Lu truk bergerak sama Gareng sama Om Bram ke arah sono. Sedangkan gue sama Bagong sama Doim bergerak ke arah situ. Siap, Beh. Kalau dia maling kambing, pasti dia mentargetkan warga-warga sini yang punya kambing. Pertama, kita keliling ke arah rumahnya Pak Johan aja dulu. Baru ke warga-warga yang punya kambing lainnya. Siap, Beh. Itu kenapa maling pakai topeng setan ya, Beh? Apa maksudnya mereka melakukan itu? Ya, mungkin sekalian buat nakut-nakutin warga sini kali, Im. Jadi mereka nggak berani nangkep. Pantesan, ternyata tiap bulan puasa gini mereka pada beraksi ya. Dia juga butuh duit kali buat lebaran, Gong. Hah? Puasa kagak? Maunya lebaran aja itu maling. Reng, kita kelilingnya ke arah mana dulu nih? Kita kelilingnya ke yang punya kambing dulu aja. Deket-deket mari, Truk. Wah, kalau deket mari mah Pak RT pastinya, Reng. Iye, Truk. Sekalian dong ke kontrakan aye, Bang. Iyalah, kontrakannya Om Pan dekat rumahnya Pak RT. Truk, kayaknya ada pergerakan tuh di situ. Waduh, jangan-jangan kambingnya Pak RT nih sekarang digares. Hah? Iya, ada tuh. Ayo kejar, Bang. Ayo kejar, Truk. Adau. Ya. Ya. Kiat. 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 Ya. Kiat.
Aduh, bujur ireng dah. Jago juga mereka bertarung. Gue harus cepat-cepat kasih tahu Babe nih. Assalamualaikum, Beh. Waalaikumsalam. Maling itu lewat arah rumahnya Pak RT. Dan ternyata mereka berdua, Beh. Kambing Pak RT juga udah dimalingnya. Aye sama yang lainnya tadi melawan mereka. Tapi silatnya lumayan jago mereka, Beh. Ya udah, gue OTW ke sana dah. Lu coba sadarin dulu si Gareng sama Om Bram ye. Nanti susul mereka. Siap, Beh. Aduh, sialan tuh setan. Jago juga ye mereka bertarung. Lu udah hubungin Babe, Truk? Udah, Reng. Tenang aja. Siapa, Beh? Petruk, Gong. Maling itu udah disergap oleh mereka. Namun mereka jago bertarung. Jadi maling itu melarikan diri lagi. Hah? Mereka? Berarti lebih dari satu dong, Beh. Iye, ternyata mereka berdua, Im. Ayo, sekarang kita menuju ke rumahnya Pak RT. Kita cegat mereka dan kita hentikan perbuatannya. Siap, Beh. Waduh, gue kagak bisa bertarung lagi. Hahaha, mau kemana lu, Padi? Siap, Im. Kita bacok dia. Siap, Bong. Siap. Buset, ternyata lu berdua jago juga bertarung. Baiklah kalau begitu, lu berdua lawan gue yang sendirian nih. Cian! Ampun, Pak Tua. Kami menyerah. Iya, kami mengaku kalah. Ampun. Bagus, sekarang lu akan gue serahin kepada yang berwajib. Rasain lu. Sekarang kita ikat tangan mereka. Ayo, Reng, Om. Kampung Pengalisir, indah dan damai, sawah menghijau, angin sendiri mengurai. Tiap malam sunyi, penuh doa dan harap. Pinter juga lu bertarung, Bang. Lu dari perguruan mana? Gak dari mana-mana kok, Bang. Cuman kita pemain pertunjukan sirkus di pasar malam perbatasan kota di sana, Bang. Pantesan gerakan lu cukup lincah. Terus kenapa lu mencuri? Yah, gimana ya, Pak? Kami adalah korban PHK. Iya, Pak Tua. Kami dipecat dari sirkus di pasar malam itu. Bahkan tanpa pesangon. Karena setiap malam pengunjung di pasar malam itu yang semakin sepi. Gua turut prihatin. PHK emang di mana-mana. Tapi jangan sampai lu gelap mata dengan menghalalkan segala cara. Lu kan pintar bertarung dan gerakan lu lincah. Bisa aja lu ngelamar jadi security atau ngamen pakai kostum itu. Mau gimana lagi, Pak Tua? Sebentar lagi Lebaran. Sebenarnya kami mencuri hanya mau mendapatkan uang untuk pulang kampung saja, Pak Tua. Tapi lu bisa pulang kampung nggak? Malah pulang ke Bui kan lu sekarang? Iya, Bang. Kami menyesal. Di pos ronda mereka siap sedia melindungi warga dari mara bahaya. Kalau ada maling atau perampokan, pria lucu itu langsung turun ke lapangan. Kalau ada ribut dan suara keras,
Mereka datang menengahi dengan cerdas.